Om Swastiastu. Umat Sudharma dimanapun berada, senang sekali saya Nimade Dewi Chandrawati dapat memandu program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Program Taksu ini merupakan program kerja dari penyelenggara Hindu Kabupaten Luhut Timur bekerjasama dengan kelompok kerja penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur untuk menyukseskan program kerja kelompok kerja penyuluh Kabupaten Luhut Timur di masa pandemi seperti sekarang ini. Umat Sudharma yang berbahagia, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Sapu Dharma untuk mendapatkan informasi-informasi tentang agama Hindu dan untuk memotivasi kami untuk membuat video-video selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang mengadopsi anak menurut pandangan agama Hindu. Dan tentu saja saat ini saya ditemani oleh dua orang narasumber. Langsung saja kita berkenalan dengan kedua orang narasumber tersebut. Narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Gusti Bagus Purnama SPD. Beliau bergabung dengan kelompok kerja penyuluh dari tahun 2019. Om Swastiastu Bapak Gusti. Om Swastiastu. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Tri Mulyati SE. Beliau bergabung dengan kelompok kerja penyuluh Kabupaten Luhut Timur sejak tahun 2020. Om Swastiastu Ibu Tri. Om Swastiastu. Anak merupakan anugerah yang sangat dinanti-nanti oleh pasangan suami istri. Namun terkadang tidak semua pasangan suami istri dapat merasakan kehadiran seorang anak dalam rumah tangganya. Sehingga jalan salah satunya untuk mendapatkan keturunan yaitu dengan cara mengadopsi anak dari keluarga lain. Nah, untuk mengetahui seperti apa tata cara mengadopsi seorang anak dan hak-hak seorang anak dalam keluarga barunya, kita langsung saja ke narasumber yang pertama untuk Bapak Gusti. Bagaimana pandangan Bapak Gusti tentang mengadopsi seorang anak berdasarkan pandangan agama Hindu? Silakan Pak Gusti. Ya baik, tidak lupa awal dengan Pangastung Karo, Om Swastiastu. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai mengadopsi anak dalam perspektif Hindu. Ya tentu di dalam ajaran Hindu kita harus melihat terlebih dahulu alasan mengapa seseorang sampai mengadopsi anak, kan seperti itu. Nah, tentu ada beberapa alasan yang menjadi dasar sehingga seorang pasangan suami istri berinisiatif untuk melakukan sentana peperasan atau mengangkat atau mengadopsi anak. Nah, salah satu yang pertama yaitu karena tidak adanya atau tidak memiliki keturunan. Baik. Yang kedua bisa dikarenakan rasa sosial dari orang tersebut, karena ada anak yang terlantar daripada tidak ada yang merawat, itu juga bisa menjadi alasan seseorang melakukan adopsi. Nah, seperti itu. Nah, di dalam pandangan Hindu tentu mengadopsi anak merupakan suatu hal yang baik, sangat baik. Mengapa yang katakan demikian? Sebab seseorang yang tidak memiliki keturunan itu akan selalu atau akan mencari keturunan. Sebab di dalam ajaran Hindu, sistem kekeluargaan dalam Hindu yaitu patrilinear, di mana laki-laki atau anak itu menjadi tulang punggung atau penerus dari keluarga tersebut. Nah, seperti itu. Nah, tentu mungkin ada pertanyaan di dalam lingkup masyarakat atau umat Hindu khususnya, bahwasanya bagaimana dengan anak yang kita angkat misalkan itu memiliki wangsa yang berbeda. Itu bisa menjadi pro dan kontra di dalam kalangan kita, ya. Tentunya upacara nanti itu akan diuraikan tentang bagaimana prosesi mengadopsi anak yang berbeda wangsa, nanti itu akan diuraikan. Yang menjadi problem di dalam kalangan umat kita yaitu bagaimana ketika kita mengangkat anak yang memiliki wangsa yang berbeda, baik dari Brahmana, Ksatria, Waisya maupun Sudra. Nah, tentu Hindu mengenal bahwasanya tidak ada manusia
yang dibeda-bedakan karena kasta, melainkan di mana yang dikenal di dalam Hindu adalah sistem catur warna yang digolongkan berdasarkan profesi atau pekerjaannya. Seperti itu. Ya, saya kira demikian Bu Made pemaparan singkat mengenai pengadopsian anak dalam perspektif Hindu. Nanti kita diskusi lebih lanjut lagi. Saya kembalikan. Ya, jadi mengadopsi anak dalam pandangan agama Hindu itu boleh dilakukan, dan juga apabila kita ingin mengadopsi anak yang berbeda kasta itu juga boleh dilakukan, tidak ada larangan. Dalam agama Hindu itu tidak mengenal yang namanya kasta, tetapi dalam agama Hindu itu mengenal yang namanya catur warna. Baiklah, kita langsung ke pemateri kita yang kedua, yaitu Ibu Tri. Ya, Ibu Tri tadi sudah dijelaskan tentang pandangan mengadopsi seorang anak berdasarkan pandangan agama Hindu. Nah, untuk Ibu Tri, seperti apa upacara dan upakara yang harus dilakukan ketika orang tua ingin mengadopsi seorang anak? Silakan Ibu Tri. Baik, terima kasih waktunya yang sudah diberikan. Saya ucapkan Om Swastiastu bagi para umat Dharma dimanapun Anda berada. Untuk pertanyaan ini, ada dua prosesi upakara yang bisa dilaksanakan. Yang pertama niskala, yaitu saksi, di mana saksi ini untuk tujuan Tuhan dan leluhur. Nah, upacara ini dilakukan dengan membanten beras seperti itu. Untuk yang kedua dengan secara skala, itu menyangkut dengan berbagai pihak yang berkaitan langsung ketika kita akan mengadopsi seorang anak, baik dari kalian dinas, dari juru adatnya, keluarga, dan tetangga juga bisa menjadi saksi secara skala. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk prosesi upacaranya secara niskala dan secara skala. Ya, itu tadi upacara dan upakara yang dilaksanakan ketika kita ingin mengadopsi seorang anak, yaitu dengan upakara skala maupun upakara niskala, dan tentu saja ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, baik antara orang tua yang ingin mengadopsi maupun orang tua yang akan diadopsi anaknya. Kita ke pertanyaan yang ketiga untuk Bapak Gusti Bagus Purnama. Biasanya di lingkungan masyarakat ketika anak yang diadopsi ini dinomorduakan. Nah, apakah anak yang diadopsi ini memiliki hak yang sama dengan anak kandung, terutama karena agama Hindu menganut sistem patrilineal, melihat garis keturunan berdasarkan garis keturunan bapak? Apakah anak angkat yang berjenis kelamin laki-laki memiliki hak yang sama di keluarga angkatnya? Oke, pertanyaannya sangat menarik Bu Made. Itu kita diskusikan, kita bincang-bincang pada hari ini, di mana sebelum membahas mengenai hak waris. Nah, itu menyangkut hak waris. Ya. Di sini yang sedikit sampaikan juga bahwasanya ada syarat-syarat tentunya sebelum seseorang anak itu mendapat hak waris. Nah, di sini yang pertama, seseorang atau keluarga yang mengadopsi anak itu tentu supaya tidak ada suatu problem di kemudian hari itu harus adanya suatu pernyataan dari kedua belah pihak. Di sini dalam artian kedua belah pihak di sini baik yang melepaskan anaknya untuk diadopsi oleh keluarga yang lain maupun lembaga. Lembaga dalam artian di sini atau yayasan yang merawat anak kemudian diadopsi oleh keluarga yang lain seperti itu. Di situ secara hukum dan perundang-undangnya itu harus dipenuhi terlebih dahulu, baru bisa melakukan suatu prosesi tadi yang disampaikan oleh Ibu Tri, melakukan prosesi upacara memeras, atau dalam bahasa dalam adat kita itu sentana peperasan, di mana prosesi memeras anak atau mengadopsi anak secara Hindu. Nah, mengenai hak waris di dalam perspektif Hindu, bagaimana anak yang diadopsi oleh
keluarga A apakah nanti akan mendapatkan warisan atau tidak, nah, itu sudah jelas bahwasanya ketika sudah melaksanakan atau melakukan upacara pemerasan secara mutlak, hak waris atau tanggung jawab itu sudah diemban oleh anak itu. Karena seperti yang katakan tadi, patrilinear di mana Hindu itu mengenal seseorang anak laki-laki diberikan tanggung jawab atau waris oleh orang tua, dan nantinya anak itulah yang akan bertanggung jawab terhadap kedua orang tua angkatnya, seperti itu. Nah, setelah melakukan upacara peperasan itu sudah tidak lagi dikatakan bahwasanya dia itu anak angkat, tetapi sudah menjadi anak kandung, seperti itu. Karena mengikuti dari pihak keluarga laki-laki, yaitu dari purusa, dari keluarga laki-lakinya, seperti itu. Jadi yang sampaikan bahwasanya apakah ada diskriminasi hak waris terhadap anak yang diadopsi? Yang katakan bahwasanya tidak ada diskriminasi hak waris seperti itu. Semua anak yang sah secara adat dan hukum itu mempunyai hak waris yang sama. Itu Bu Made. Terima kasih Bapak Gusti, jawabannya sangat menarik. Jadi seorang anak angkat itu memiliki hak waris yang sama dengan anak-anak lainnya di keluarga angkatnya, dan ketika anak itu sudah dilakukan peperasan berarti anak itu sudah menjadi anak kandung. Ya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, warisan yang dibahas ini sebagai ahli waris yang dibahas ini bukan hanya dari segi materinya, tapi juga dari segi tanggung jawab terhadap orang tua, leluhur, dan lain-lainnya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Tri ya. Ibu Tri, ketika seorang anak yang telah diadopsi tetapi dilakukan pembatalan adopsi oleh orang tua angkatnya, apakah anak tersebut bisa kembali ke orang tua kandungnya, dan apakah anak itu bisa mewarisi sebagai ahli waris dalam orang tua kandungnya itu, dalam hal ini mewarisi palemahan, pawongan maupun pariangan? Baik, dalam agama Hindu, ketika orang akan mengadopsi seorang anak, pastinya orang tua yang akan mengangkat ini melakukan persetujuan dengan orang tua kandung atau lembaga yang membawahi anak ini, seperti yayasan seperti yang tadi sudah dibicarakan oleh Bapak Gusti. Nah, ketika sudah melakukan diskusi, otomatis akan terjadi kesepakatan. Sudah ada kesepakatan awal di mana pihak dari anak yang akan diadopsi dengan orang tua angkat terjadi. Ketika kesepakatan itu terjadi, secara otomatis hubungan anak yang sudah diadopsi ini dengan pihak pertamanya atau lembaga atau orang tuanya, dia terpisah. Itu. Dan menjadi hak dari orang tua angkatnya. Ketika seseorang melakukan pembatalan untuk mengadopsi seorang anak, otomatis hal itu tidak bisa kembali lagi ke pihak pertama atau orang tuanya atau yayasannya, karena sudah ada kesepakatan awal. Kesepakatan itu baik secara lisan maupun tulisan. Jadi ketika pembatalan terjadi, anak itu tidak bisa mewarisi hak-hak waris yang orang tua sebelumnya punya, seperti tadi Ibu Made bilang. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih atas jawabannya Ibu Tri. Sangat menarik sekali jawabannya. Jadi seorang anak yang sudah diadopsi tidak bisa dilakukan pembatalan pengadopsi ke pihak pertama. Jadi untuk orang tua yang ingin mengadopsi anak, ya diharapkan untuk berpikir kembali, berpikir lebih matang apakah sanggup untuk mengadopsi anak tersebut. Mungkin Bapak Gusti Bagus bisa menambahkan sedikit tentang pengadopsian anak ini. Ya, terima kasih Bu Made. Di sini
mengenai bagaimana pertanyaan tadi apabila terjadi pembatalan pengadopsian seperti itu. Ya. Yang menjadi tujuan utama dalam suatu proses memeras atau tentang peperasan itu adalah kita lebih ke sosial kemanusiaannya. Mengapa demikian? Sebab apabila ada anak yang terlantar, tentu disitulah jiwa sosial kemanusiaan kita untuk mengadopsi apabila kita tidak memiliki keturunan. Dan tatkala, nah ini pertanyaannya Ibu Madi ini sebenarnya masih perlu kita diskusikan lebih jauh ini. Apabila terjadi pembatalannya dalam konsep apa, sebatas mana, itu masih bisa jauh kita bahas ini. Seperti Tiang misalkan, Tiang punya keluarga, kita ambilkan contoh saja. Nah, Tiang punya keluarga. Nah, kebetulan keluarga Tiang transmigrasi misalkan sekarang ke luar Pulau Bali. Nah, sementara Merajaan Gede atau Merajaan Wayah tidak ada sentane dari Puruse. Nah, diadopsilah atau diperaslah kakak Tiang misalkan saudara Tiang niki untuk ngayah di Merajaan seperti itu. Nah, ketika sudah prosesi pemerasan itu harus dilakukan dengan penuh hikmat, maksudnya dalam artian upacara manusia dewa itu berjalan, serta upasaksi atau saksi secara skalanya kita itu di dalam keluarga besar itu juga harus dilaksanakan supaya tidak ada nanti misalkan apabila anak ini melakukan suatu kesalahan, nanti dengan gampangnya pihak yang mengadopsi ini pengen mengembalikan. Nah, kan seperti itu jadinya. Nah, supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Pembatalan pengadopsian itu ketika dia sudah melakukan pernyataan, nah seperti itu. Ketika dia sudah melakukan pernyataan bahwasanya saya siap merawat, mengadopsi anak ini, membiayai segala macamnya, dan di tengah jalan misalkan dia mau mengembalikan ibaratnya, tentu orang tuanya pasti keberatan secara kemanusiaannya. Seperti itu Bu Made, nanti jangan sampai anak yang sudah Tiang berikan nanti dia udah melakukan satu kesalahan hal kecil atau bagaimana, nanti dikembalikan lagi. Itu kan kita sebagai orang tua bagaimana, kan seperti itu. Makanya dalam melakukan proses pemerasan ini memang harus didasari pada ketulusan. Kita memang benar-benar tulus melakukan proses ini. Jangan sampai hanya suatu kesalahan nanti di tengah jalan melakukan pembatalan sepihak, itu sudah melanggar undang-undang. Bahwasanya dalam mengadopsi anak itu bukan hanya secara hukum adat yang dijelaskan, di dalam hukum negara juga dijelaskan, karena itu sudah bisa dikatakan melanggar hak asasi manusia ketika kita sudah mengadopsi anak seperti itu. Untuk proses kelanjutannya itu ya bisa saja berlangsung secara ke hukum negara nantinya. Mungkin itu Bu Made yang berikan tambahan sedikit mengenai proses pembatalan adopsi itu supaya tidak semena-mena lah dengan dikatakan anak orang ketika kita mau adopsi seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Agus atas penjelasannya. Jadi ketika kita telah mengadopsi seorang anak, kita tidak bisa semena-mena untuk membatalkan pengadopsian tersebut. Marilah ketika kita ingin mengadopsi, gunakanlah hati nurani kita, pikirkanlah itu secara matang-matang apakah kita sanggup atau tidak. Baiklah Bapak Ibu Umat Sedharma, tibalah kita di penghujung acara. Sekian pembahasan kita tentang pembahasan kita tentang mengadopsi seorang anak berdasarkan pandangan agama Hindu. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas materinya. Sangat menarik sekali, semoga dapat bermanfaat untuk umat Sedharma dimanapun berada yang menonton video ini. Baiklah, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pura, Bujangga Siwa, yang telah memberikan fasilitas-fasilitas selama pembuatan video tersebut. Saya Nimade Dewi Chandrawati beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Om Santi 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 Om.